Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Nika Nitasari dengan NIM 2301-2019. Dengan saya, Yuni Puspitasari dengan NIM 230120020. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Siti Rosmawati Agus Riani dengan NIM 2301-2021. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dengan NIM 2301-2022. Pada percobaan yang pertama, yaitu membuat media agar padat dan cair. Tujuannya yaitu mampu melakukan pembuatan media pertumbuhan. Alat dan bahannya terdapat Erlenmeyer, timbangan, spatula, spiritus, korek api, kaki 3. Sedangkan bahannya terdapat nutrien agar atau Na, nutrien broth atau Nb, dan aquades. Langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan menimbang Na sebanyak 2,8 gram per 100 ml, Nb 2,6 gram per 200 ml. Setelah ditimbang, kemudian masing-masing media dimasukkan ke dalam air yang sudah dipanaskan, lalu dihomogenkan. Setelah media homogen, kemudian ditutup dengan kapas yang dilapisi dengan aluminium foil untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam autoclave untuk proses sterilisasi. Percobaan yang kedua yaitu sterilisasi dan uji sterilitas. Tujuannya yaitu mampu melakukan sterilisasi alat dan bahan. Alatnya yaitu autoclave, bahannya yaitu media yang sudah siap disterilkan, serta kertas pembungkus atau koran. Sterilisasi terdiri dari dua jenis, yaitu sterilisasi kering dan sterilisasi basah. Pada praktikum kali ini, yang dilakukan hanya sterilisasi basah, karena sterilisasi kering membutuhkan waktu yang lebih lama. Sterilisasi basah dilakukan dengan media Na dan media Nb dimasukkan ke dalam autoclave. Autoclave ditutup rapat dan klep autoclave tetap terbuka. Hidupkan autoclave setelah timbul uap. Klep ditutup dan dibiarkan sampai suhu 221 Celcius dan tekanan mencapai 15. Dibiarkan selama 20 menit, matikan autoclave, kemudian dibiarkan sampai manometer menunjukkan angka 0. Kemudian autoclave dibuka dan media dibiarkan dingin, lalu siap dipakai untuk membiarkan bakteri. Percobaan yang ketiga yaitu isolasi dan inokulasi. Tujuannya yaitu mampu melakukan isolasi bakteri. Alat dan bahannya terdapat OC, spiritus, inkubator, pinggan Petri yang berisi media, tabung reaksi. Bahannya terdapat media agar miring, media agar dalam pinggan Petri. Alat yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri harus dipijarkan dengan spiritus untuk mencegah kontaminasi. Media Na atau media padat dimasukkan ke dalam 2 buah cawan Petri, 3 buah tabung reaksi tegak lurus, 2 buah tabung reaksi miring, lalu dibiarkan hingga memadat. Sedangkan media Nb dimasukkan ke dalam 3 buah tabung reaksi. Sebelum diinokulasikan, media atau OC harus dipijarkan dengan spiritus untuk mencegah kontaminasi. Tabung reaksi pertama pada media Nb diinokulasikan dengan bakteri Staphylococcus aureus. Pada tabung kedua diinokulasikan dengan bakteri Bacillus subtilis. Tabung ketiga digunakan sebagai kontrol. Setelah media Na memadat, cawan Petri pertama diinokulasikan dengan bakteri Staphylococcus aureus dengan metode gores. Cawan Petri kedua diinokulasikan dengan bakteri Bacillus subtilis. Sedangkan untuk media padat, tabung reaksi tegak lurus yang pertama diinokulasikan dengan bakteri Staphylococcus aureus dengan metode tusuk. Tabung reaksi kedua diinokulasikan dengan bakteri Bacillus subtilis. Tabung ketiga digunakan sebagai kontrol. Pada media agar miring, tabung pertama diinokulasikan dengan Staphylococcus aureus melalui metode tusuk gores. Tabung kedua diinokulasikan dengan bakteri Bacillus subtilis. Media yang sudah diinokulasikan dengan bakteri ditutup dengan kapas, kemudian ditutup kembali dengan plastik wrap. Lalu inkubasi 37 Celcius selama 24 jam.
Percobaan keempat yaitu tentang pewarnaan bakteri. Tujuan praktikum pewarnaan bakteri adalah mahasiswa mampu melakukan identifikasi dengan metode pewarnaan mikroskopis. Alat dan bahan yang digunakan yaitu objek gelas, pembakar bunsen, OC atau dawai, mikroskop, bakteri, zat warna kristal violet, kapas dan tisu, alkohol, minyak imersi. Untuk slide berikutnya yaitu cara kerja pewarnaan gram bakteri. Yang pertama, oleskan bakteri di atas alas kaca yang sudah dibersihkan dengan alkohol. Kemudian lanjut ke panah yang kedua, keringkan dan fiksasi 3 kali di atas nyala api. Fiksasi ini bertujuan untuk membunuh atau mematikan bakteri tanpa mengubah susunan atau struktur selnya. Kemudian untuk panah yang ketiga, di sini ada teteskan zat warna kristal violet di atas kaca alas dan diamkan selama kurang lebih 3 menit. Untuk selanjutnya dituangkan zat warna dari preparat, kemudian teteskan larutan lugol pada preparat dan diamkan selama 1 menit. Untuk panah selanjutnya, tuangkan zat warna dari preparat, kemudian cuci dengan alkohol sehingga tidak lagi ada zat warna yang mengalir di kaca preparat. Kemudian kaca preparat dicuci di bawah air aquades. Untuk panah selanjutnya, teteskan zat warna safranin di atas kaca preparat, kemudian diamkan selama 3 menit. Selanjutnya, tuangkan zat warna di atas preparat, kemudian dicuci di bawah keran air atau di bawah aliran aquades. Keringkan preparat di atas kertas saring, kemudian fiksasi di atas nyala api. Untuk selanjutnya, teteskan minyak imersi pada kaca alas, kemudian periksa di bawah mikroskop dengan pembesaran lensa objektif 100 kali. Setelah itu, kaca preparat sudah bisa diamati di atas mikroskop. Percobaan kelima yaitu reaksi biokimia oleh mikroorganisme. Tujuan dari percobaan ini adalah mahasiswa mampu melakukan isolasi bakteri. Alat dan bahan yang digunakan yaitu OC, spidol, cawan Petri, pembakar bunsen, inkubator, bakteri Streptococcus aureus dan Bacillus subtilis, media agar pati, larutan lugol, dan TSB. Untuk percobaan reaksi biokimia oleh mikroorganisme dibagi menjadi 2. Yang pertama hidrolisis pati dan yang kedua hidrolisis kasein. Untuk melakukan percobaan hidrolisis pati, langkah pertama yang dilakukan yaitu dasar pinggan Petri dibagi menjadi 2 dengan spidol. Sebagian untuk Streptococcus aureus dan sebagiannya lagi untuk Bacillus subtilis. Langkah kedua, dengan menggunakan teknik aseptik, inokulasikan bakteri dengan garis lurus ke dalam media untuk bakteri yang telah ditentukan. Kemudian simpan dalam inkubator selama 24-48 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah diinkubasi, teteskan beberapa tetes indikator iodium atau lugol ke dalam Petri. Biarkan kontak dengan medium selama 30 detik sampai 1 menit. Indikator tidak boleh sampai mengalir. Langkah yang terakhir, amati koloni-koloni yang dikelilingi oleh daerah berwarna biru atau catat hasilnya. Untuk hidrolisis kasein, langkah pertama yang dilakukan yaitu dasar pinggan Petri dibagi menjadi 3 dengan spidol. Sebagian untuk Streptococcus aureus dan sebagiannya lagi untuk Bacillus subtilis dan sampel. Dengan menggunakan teknik aseptik, inokulasi bakteri dengan garis lurus ke dalam media untuk bakteri yang ditentukan. Kemudian simpan dalam inkubator dengan posisi terbalik selama 24-48 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Dan yang terakhir, setelah diinkubasi, amati daerah terang yang dikelilingi oleh pertumbuhan bakteri. Kemudian catat hasilnya. Untuk percobaan yang keenam yaitu fermentasi karbohidrat. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui proses fermentasi pada karbohidrat.
Alat dan bahan yang digunakan yaitu pembakar bunsen, ose, tabung reaksi, rak tabung, inkubator, dan bakteri Streptococcus. Untuk percobaan fermentasi karbohidrat dibagi menjadi dua, yaitu fermentasi karbohidrat dan uji triple sugar iron agar. Yang pertama yaitu fermentasi karbohidrat. Langkah pertama yang dilakukan, setiap tabung yang berisi media steril diberi identitas untuk pertumbuhan bakteri. Langkah kedua, gunakan teknik aseptik media, inokulasikan biakan bakteri ke dalam media blot untuk masing-masing bakteri. Untuk yang ketiga, inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Untuk langkah yang terakhir, amati perubahan warna yang terjadi, kemudian catat hasilnya. Dan cara kerja untuk uji triple sugar iron agar yaitu langkah pertama, dibuatlah identitas pada masing-masing tabung yang berisi media TSIA untuk masing-masing bakteri yang akan ditumbuhkan. Kemudian, gunakan teknik aseptik dan inokulasikan masing-masing bakteri dengan cara menusukkan pada bagian tegak dan streklah pada bagian miring. Setelah inokulasi dilakukan, diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Untuk langkah yang terakhir, amati warna yang berada pada dasar tabung dan pada permukaan media. Tentukan tipe reaksi yang terjadi dan karbohidrat yang akan terfermentasi pada setiap tabung TSIA. Amati pula pada semua kultur adanya warna hitam sebagai indikasi terbentuknya gas H2S. Selanjutnya saya akan menjelaskan percobaan 7 pengujian daya desinfektan. Tujuannya agar mahasiswa mampu melakukan uji desinfektan pada sampel. Alat dan bahan: alat pembakar bunsen, OC, tabung reaksi, rak tabung, inkubator. Bahannya yaitu Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, larutan fenol 1%, 2%, 3%, dan 4%. Lalu TSB dan larutan desinfektan. Cara kerja yang pertama itu buat pengenceran fenol. Ambil kultur bakteri dengan media cair sebanyak 0,5 ml dan masukkan ke dalam masing-masing tabung yang berisi fenol. Tentukan waktu kontak bakteri dengan desinfektan, yaitu 5 menit, 10 menit, 15 menit. Gunakan aseptik dan inokulasikan masing-masing tabung ke dalam media pinggan Petri dengan OC secara garis lurus. Simpan pada inkubator pada suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam. Amati pertumbuhan bakteri buat pengenceran desinfektan. Ambil kultur bakteri media cair sebanyak 0,5 ml, masukkan ke dalam masing-masing tabung yang berisi desinfektan. Tentukan waktu kontak bakteri dengan desinfektan selama 5 menit, 10 menit, 15 menit. Gunakan teknik aseptik dan inokulasikan masing-masing tabung ke media pinggan Petri dengan OC secara garis lurus. Simpan pada inkubator pada suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam. Amati pertumbuhan bakterinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 8, pengujian aktivitas antibiotik. Tujuannya agar mahasiswa mampu melakukan uji potensi antibiotik. Alat dan bahan: alat tabung reaksi, cawan Petri, pipet 1 ml, OC, dan rak tabung. Bahannya bakteri Bacillus cereus, larutan antibiotik, yaitu seperti cefadroxil, cefixim, sama azithromycin, dan sampel D. Cara kerja yang pertama yaitu ambil media Na, lalu bagi menjadi 4 menggunakan spidol dan beri nama antibiotiknya yaitu azithromycin, cefixim, cefadroxil, dan sampel D. Lalu ambil bakteri Bacillus menggunakan cotton bud, swab ke media Na secara perlahan dan menyeluruh. Setelah itu ambil kertas cakram menggunakan pinset,
Lalu kertas cakram itu dicelupkan ke cairan antibiotik yang telah tersedia, lalu dimasukkan lagi ke media NA satu per satu. Setelah itu masukkan ke inkubasi. Dibiarkan selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu amati dan diukur zona hambatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan percobaan 9, yaitu uji sanitasi ruangan. Tujuannya, mahasiswa mampu mengetahui kondisi aseptik ruangan atau alat-alat yang digunakan dalam pengolahan pada industri seperti industri makanan atau minuman hasil pertanian. Alat dan bahan. Alat, batang pengoles, cawan Petri, pipet 1 mili, inkubator 30-32 derajat Celcius, dan alat-alat gelas. Bahannya yaitu PCA, plate cone agar. Cara kerja yang pertama yaitu metode cawan terbuka. Siapkan 2 buah cawan PCA yang diberi tanda nama ruangan dan waktu kontak dengan udara, yaitu 10 dan 20 menit. Secara bersamaan, bukalah cawan-cawan tersebut di dalam ruangan yang ditetapkan, sehingga mengalami kontak dengan udara di dalam ruangan tersebut. Tutuplah cawan Petri satu per satu masing-masing setelah 10 menit dan 20 menit. Lalu masukkan ke dalam inkubator pada suhu 30-32 derajat Celcius selama 2-3 kali 24 jam. Amati adanya pertumbuhan dan hitunglah jumlah koloni yang ditumbuh. Yang kedua, metode oles. Menggunakan tabung reaksi berisi 5 ml larutan pengencer, batang oles yang telah disterilkan, dan 2 cawan Petri. Peraslah batang oles dengan cara menekan-nekannya pada dinding tabung reaksi bagian atas sambil diputar-putar. Gunakan batang oles tersebut untuk menyeka permukaan alat, meja, atau dinding yang akan diuji. Batang oles dimasukkan kembali ke dalam tabung, diaduk, dan batang tabung diputar-putar. Batang oles dipers kembali pada dinding tabung, kemudian dikeluarkan dari tabung. Lalu, pemumpukan sebanyak 1 dan 0,5 mili masing-masing ke dalam cawan Petri berisi PCA, kemudian diinkubasi selama 2-3 kali 24 jam. Amati dan hitunglah koloni yang tumbuh. Selanjutnya metode rodak. Siapkan 1 agar cawan dengan diameter 5-6 cm yang berisi PCA yang telah penuh sampai permukaannya. Bukalah tutup cawan dan dengan posisi terbalik tekan cawan yang kecil yang berisi agar pada permukaan datar yang akan diuji selama 4 detik. Letakkan kembali cawan kecil ke dalam cawan besar, kemudian ditutup. Masukkan ke dalam inkubator selama 2-3 kali 24 jam. Kemudian hitung koloni yang tumbuh. Selanjutnya yaitu metode bilas. Masukkan 20 ml larutan pengencer ke dalam botol yang akan diuji berukuran kecil. Bilaslah seluruh permukaan bagian dalam botol dengan cara memutar-mutar botol secara horizontal sebanyak 10 kali. Inokulasikan 2 cawan Petri masing-masing dengan 1 mili dan 0,1 mili. Tuangkan PCA cair, biarkan membeku. Lalu masukkan ke ruangan inkubator selama 2-3 kali 24 jam. Hitung koloni yang tumbuh dan nyatakan dalam jumlah koloni per wadah botol. Selanjutnya percobaan 10, pemeriksaan fungi dalam makanan. Untuk makanan yang digunakan adalah oncom. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, oncom ditimbang sebanyak 2,5 gram, lalu dimasukkan ke dalam 225 ml larutan pepton water. Kemudian membuat media PDA dengan cara PDA dimasukkan ke dalam cawan Petri, lalu dibiarkan memadat. Selanjutnya membuat pengenceran dengan memipet 1 ml larutan pepton water yang terdapat oncom di dalamnya. Lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambah 9 ml larutan pepton water. Kemudian dipipet 1 mili dari tabung ke-1, dimasukkan ke tabung kedua, dan ditambah 9 mili larutan pepton water. Pengenceran dilakukan dengan cara yang sama sampai tabung ke-5. Kemudian masing-masing tabung reaksi dimasukkan 1 tetes ke dalam media PDA yang sudah memadat, lalu diinkubasi di suhu 30 derajat Celcius selama 5-7 hari.
Selanjutnya percobaan 11, pengaruh bahan pengawet dan rempah-rempah terhadap pertumbuhan mikroba. Yang pertama ada uji pengaruh pengawet. Untuk langkah-langkahnya, lakukan pengenceran natrium benzoat 2% dengan cara 4 ml natrium benzoat ditambah 36 ml sari buah melon. Lalu dimasukkan ke dalam 10 ml tabung reaksi yang diberi label 0,2%. Kemudian dipipet 5 ml natrium benzoat 0,2% ditambah 5 ml sari buah melon diberi label 0,1%. Lalu dipipet natrium benzoat 0,2% sebanyak 2 ml ditambah 8 ml sari buah diberi label 0,04%. Dan untuk konsentrasi 0%, dimasukkan sari buah melon 10 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditutup dengan kapas dan plastik uap, lalu diinkubasi. Yang kedua, uji pengaruh rempah-rempah. Sebelum melakukan inokulasi OC dan bulat tabung dipijarkan dengan spiritus untuk mencegah kontaminasi. Media PCA miring yang berisi rempah serai, rempah bawang putih, dan rempah kunyit masing-masing diinokulasikan dengan jamur Candida. Lalu media PCA tanpa rempah-rempah diinokulasikan dengan jamur Candida sebagai kontrol. Masing-masing tabung ditutup dengan kapas dan plastik uap lalu diinkubasi.